Moto tempat kita belajar bersama, berbagi cerita penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Huda, Kota Gorontalo. Tepatnya di MTS Al-Huda, Kota Gorontalo. Pak Kanwil, juga yang saya hormati Ibu Kakan Kemenak, terima kasih sudah membersamai kami di kegiatan Maulid Nabi, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Burhanuddin Umar selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda. Pak Kanwil, kami hanya ingin bertanya beberapa hal. Kira-kira bagaimana menurut Pak Kanwil setelah melihat kami yang ada di Pondok Pesantren khususnya hari ini? Karena mungkin Pak Kanwil baru kali ini datang bersama-sama kami di kegiatan Maulid. Ya, terima kasih. Terus terang walaupun baru satu kali, tapi insting pendidikan itu kan selalu muncul pada saat momen-momen tertentu. Dengan jumlah santri lebih 1.000, kemudian tingkatan mulai RA, TK, Ibtidaiyah, SD, Sanawiyah, kemudian Aliyah, itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Tentu sebagai madrasah swasta, ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Saya terus terang bersyukur dan terima kasih, karena performan madrasah swasta ini kalau sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, ya, itu sebuah prestasi yang patut untuk mendapat apresiasi dari seluruh pihak, terutama saya sebagai Kakanwil Agama Provinsi Gorontalo dengan Ibu pastilah memberikan apresiasi, mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan dalam rangka mempersiapkan anak yang unggul, anak yang moderat, dan ada anak yang kompetitif. Saya kira itu bagian dari tugas pokok Kementerian Agama yang pihak masyarakat ikut terlibat. Saya kira mungkin. Ya, kira-kira ada satu harapan dari Pak Kanwil untuk kami semua yang ada di Pondok Pesantren. Ya, kalau Al-Huda ini yang awalnya menjadi Al-Fatah Al-Arabi tahun 1929, justru ini Al-Huda ini lebih tua dari Kementerian Agama. Lebih tua dari Indonesia. Indonesia itu kan 45. Kementerian Agama 46, tanggal 3 Januari 46. Ini 1929. Indonesia masih dalam kondisi penjajahan Belanda, bisa merintis lembaga pendidikan, itu sesuatu yang dalam tanda petik sangat keren lah. Oleh karena itu tentu kemajuan-kemajuan ini ayo kita secara bersama-sama antara yayasan, masyarakat, terutama orang tua santri dan Kementerian Agama, dan tentu adalah wali kota ya ini, karena ada TK, ada SD, ada SMP. Ayo kita secara bersama-sama membantu untuk mempersiapkan generasi yang Islami, generasi yang kuat secara ediniyah dan kuat secara kauniyah dan wataniyah. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Mungkin ada satu harapan dari pimpinan pondok untuk Pak Kanwil ini. Ya, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa madrasah ini adalah madrasah yang tertua. Saya selalu bilang sama teman-teman bahwa tua bukan berarti kita jadi pikun. Yeah. Nah, kalau tua dalam bentuk manusia mungkin akan jadi pikun, tapi tua dalam suatu pergerakan itu harus akan lebih kuat ke depan. Itulah, alhamdulillah kita sudah mau mempersiapkan juga generasi-generasi selanjutnya yang bisa seperti apa yang Bapak tahu, Ibu tahu, saya ini kan sebenarnya dokter, bukan Bu. Tapi Ibnu Sina itu juga dokter, Pak, tapi ulama. Tapi dokter dulu lain gitu. Dokter sekarang mau cari uang, ya kan? Nah, alhamdulillah kita mengharapkan bahwa memang ke depan kita ada perhatian bersama. Saya sangat melihat bahwa
yayasan-yayasan keagamaan swasta ini memang banyak yang ingin tumbuh, tapi dengan kondisi persaingan yang terlalu berat, akhirnya banyak yang tutup. Pak Kiai, terkait dengan persaingan, jangankan swasta Pak, negeri sama negeri, itu luar biasa Pak. Kalau negeri sama negeri harus bersaing, apalagi swasta. Tapi kan juga kita diajarkan, semakin sulit, semakin beban berat, kan biasa muncul inovasi-inovasi yang baru, kreativitas. Saya tahanlah Pak Kiai. Alhamdulillah kita di sini juga, aliyah kita itu hampir setiap tahun dapat porsi di UNG untuk jadi anak fakultas kedokteran. Nah, iya, setiap tahun itu. Wallahu a'lam ya ta. Nah, itu yang kita usahakan memang tidak hanya di lapisan agama saja kita, artinya bukan hanya fokus sama orang Kementerian Agama, tetapi ada juga di lembaga-lembaga lain yang kami yakin ke depan ini akan menyatu kemudian bisa membesarkan nama. Bagi saya Pak Kiai, Islam itu bukan hanya belajar fikih hadis Al-Quran, tapi fikih ini Islam itu kan kehidupannya. Udkhulu fi silmi kafah, masukkan secara keseluruhan. Al-Huda ini butuh dokter karena setiap siswa butuh sehat, butuh juga insinyur karena butuh bangunan, butuh juga orang yang bisa memasak karena untuk konsumsi dan lain sebagainya. Jadi madrasah ini kok kehidupan lah. Ya, saya kira memang itu harapan kita ke depan. Itulah memang selama ini yang rangkap jadi ahli konstruksinya malah saya. Yang tidak sesuai. Nah, tapi alhamdulillah memang kita semakin baik, kita berusaha untuk semakin baik. Yang sekolah juga di luar kita sudah semakin banyak, ada yang ke Yaman, seperti juga ke Sudan, itu kita sudah pernah ngirim dan sampai sekarang mereka masih ada di sana. Kita mengharapkan mereka setelah itu kembali dan mungkin bisa membesarkan atau paling tidak menjaga kelangsungan dari pesantren ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Kanwil, Pak Kiai, dan mungkin ada closing statement dari Ibu Kakan Kemenak Kota Gorontalo. Kami persilakan Bu. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Anda dan sampai kami itu sudah menjadi representasi kita semua. Paling tidak kita yang ada di Kota Gorontalo seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ke depan juga bisa menjadi pengalaman lagi di pemerintah daerah, karena visi dari wali kota adalah menciptakan kota Gorontalo yang berinklusi. Mungkin di sana kita bisa Ya baik, terima kasih. Saya selaku host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan terlebih-lebih kepada Pak Kekanwil, Ibu Kakan Kemenak, dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda. Pada akhirnya kita akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motot tempat kita belajar bersama, berbagi cerita penuh makna. Motot suara santri berkarya, MTS Al-Huda menuju masa depan bangsa.